sekali. Terus nih, Katolik sama Kristen ini bisa dibilang kan kita hampir mirip. Aku pribadi Kristen, gitu kan. Tapi ada beberapa orang juga yang terkadang, yaitu seperti tadi yang lo bilang, di setiap agama ada, ya kan. Nah, dari agama Katolik pun sendiri pasti ada, di agama Kristen pun sendiri juga pasti ada, gitu loh. Beberapa orang yang agak bersinggungan kayak gitu. Nah, dari lo sendiri nih kira-kira kasih tahu dong ke para sobat Ayub biar mereka tahu kira-kira nih kita ini kan pasti punya banyak persamaan gitu kan. Apa sih persamaan menurut lo dari agama Katolik sama Kristen itu sendiri? Yang udah jelas dan pasti sama-sama percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin, itu pasti. Oke, lanjut. Apa lagi? Ya itu yang paling utama sih menurut saya. Itu satu hal yang paling utama. Jadi kayak ya terus dibilang juga kan di Alkitab yang satu menanam, yang satu menyiram. Gitu kan. Ya kenapa kita harus berantem? Kenapa kita harus berdebat satu sama lain? Gak usah cari bedanya apa. Karena yang namanya nyari perbedaan tuh pasti banyak banget dan ujung-ujungnya bakal berantem. Kenapa nggak kita cari persamaan aja? Betul, setuju itu. Persamaannya udah sama-sama percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dah, kalau misalkan dari agama lain gitu ya, agama sebelah, lo persamaannya sama gue apa? Ya sama-sama percaya ada sosok namanya Yesus, ya kan? Terlepas dari dia disalibkan atau tidak ya, intinya kita sama-sama percaya ada Yesus di situ, ya kan? Terus ada juga yang kalau misalkan intinya semua agama yang ada di Indonesia ini sama-sama percaya sama satu entitas Tuhan. Dan saya bersyukur bisa lahir di Indonesia. Betul. Karena apa ya, masih percaya gitu dengan keberadaan Tuhan gitu. Dan kuasa gelap itu masih bisa dilawan. Karena kita masih punya iman. Kita punya iman masing-masing, kita percaya bahwa ada Tuhan, ada satu entitas maha kuasa gitu. Yang menciptakan kita nggak cuma jadi kita nggak cuma berasal dari Big Bang dar terus tiba-tiba ada amuba. Iya nggak mungkin juga, nggak mungkin. Iya kan kayak misalkan orang komputer nggak mungkin tiba-tiba ada langsung jadi langsung ya kan? Jadi wujud komputer ya. Misalkan TV sama mobil tabrakan terus tiba-tiba keluar jadi Tesla. Iya nggak mungkin. Pasti ada yang buat gitu. Iya betul. Oke, silakan minum lagi kopi kunyitnya, nggak apa-apa. Emang aku juga haus ya, aku izin minum juga ya. Mantap sih kopinya. Iya dong, enak, pasti enak gitu. Mantap kalau itu. Nah, memang kalau di Indonesia itu kayak yang kita bilang di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan ibaratnya semua agama sama. Jadi kenapa kita pandang perbedaan ya nggak? Harusnya persamaan kan? Kayak Katolik sama Kristen pun harusnya kita minta persamaannya yang dibahas, bukan perbedaannya. Begitu pula juga dengan agama-agama lain gitu kan. Dan memang aku juga berharap sih para sobat Ayub dengar semua di sini bukan untuk dampak negatif ya, tapi dampak positifnya apa ya gak? Cari lagi persamaannya ya kan. Balik lagi ke sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya kan. Dan yang pasti kita harus tunjukin ya ke mata dunia kalau Indonesia itu adalah pribadi yang toleransi, bener gak? Iya. Oke. Kalau itu kita setuju ya. Oke. Nah terus dari cerita-cerita yang udah tadi lo ceritain, semua dari pertama yang susah cari kerja, kenapa milih jadi ojol ya kan, terus ada perbedaan umur juga gitu kan, dan juga ada beberapa perbedaan nih antara agama Kristen dan agama Katolik yang mungkin ya ada beberapa mempermasalahkan itu. Kita lihat ya, pasti kan hidup ini ya nggak mulus-mulus amat lah gitu kan, semuanya ada titik rendahnya. Kalau boleh tahu ada gak sih titik terendah dalam hidup lo yang bisa di-sharingin sama teman-teman sobat Ayub? Kalau dibilang titik terendah itu titik yang paling rendah menurut gue waktu gue kehilangan emak gue. Jadi saat itu
gue baru apa ya? Satu hal yang paling gue takutin sebenarnya itu dari gue SMA. Gue pernah, jadi waktu gue SMA emak gue pernah koma 3 bulan. Dan itu gue baru bisa datang ke Jakarta. Waktu itu posisi emak gue operasi diafragmanya robek. Jadi habis operasi diafragma itu ternyata koma sampai 3 bulan dan gue nggak bisa datang karena gue ada sekolah kan, masih sekolah waktu itu. Emak gue posisi di Jakarta. Jadi begitu gue udah nyampe itu gue udah takut setengah mati. Kan gue belum siap. Gue belum siap untuk kehilangan emak gue. Gue cuma hidup berdua sama emak gue. Gue belum selesai. Ya puji Tuhan, nggak lama dari itu emak gue sadar. Terus dan setiap kali emak gue ke rumah sakit, masuk rumah sakit, gue selalu was-was. Apalagi kalau misalkan ada tindakan operasi, ada tindakan kemo, gue was-was. Gue takut kalau nanti gue nggak bisa lihat lagi gimana. Bahkan sampai pernah satu kali gue dipecat. Gue baru mulai karir, gue dipecat gara-gara gue sering telat. Gue sering telat ke kantor. Buat apa? Akhirnya gue udah ngomong kalau gue tuh jagain mak gue gitu. Dan mak gue tuh orang pemalu. Jadi kalau misalkan nggak mau dimandiin perawat, kalau dimandiin harus gue yang mandiin. Jadi gue harus nungguin dia dulu kan. Udah selesai mandiin baru berangkat. Dan kadang-kadang kalau misalkan ada tindakan dari dokter, gue nggak berangkat, gue izin. Dan hari itu terakhir gue ingat banget tuh si bos manggil gue ke ruangannya. Dia bilang, kayaknya kamu nggak niat kerja ya. Gue bilang dong, orang tua saya sakit. Posisi lagi di kemo sekarang. Maaf kalau misalkan belakangan ini saya sering izin terlambat. Terus gue masih ingat banget ini jawaban dia yang paling nyakitin. Mertua saya meninggal. Itu dia ngasih tahu ada rekannya lagi sama selevel lah ya, atasan gue juga. Bapak itu adiknya meninggal hari ini, masih kerja. Situ gue langsung kayak itu bener-bener kayak lu nggak pernah ada di posisi ini atau lu memang nggak peduli sama keluarga lu, jadi kayak ya udah gue pasrah. Jadi gimana Pak, ya kamu nggak bisa lanjut lagi, maaf ya kata dia, kamu nggak bisa lanjut. Ya udah, itu gue pulang nangis sepanjang jalan sampai rumah sakit. Mak gue lihat mata gue bengkak. Iya, kamu kenapa? Nggak apa-apa, kelilipan. Dari kelilipan apa? Kelilipan batu. Ya terus udah gitu, dan akhirnya udah lewat berbagai macam cobaan itu sama mak gue. Terakhir COVID Delta. 2020 mak gue kena COVID, 2021-nya kena lagi. Jadi kena COVID Delta dan mak gue kan nggak boleh vaksin ya, karena ada kanker. Oh iya, nggak boleh karena ada penyakit bawaan. Nah jadi di situ hari itu mak gue bilang, kalau nanti dokter mau pasang ventilator, kamu ikhlasin mama aja ya. Oh ya ampun, kamu harus ikhlas. Mendingan mama pergi aja daripada mama pasang ventilator. Karena mamaku ngelihat kakaknya dipasang ventilator, dia ngerasa kayaknya kesiksa deh. Kasihan banget. Dipasangin ventilator tuh kayaknya kesiksa deh gitu kan. Jadi dokter tuh udah bolak-balik ngomong, Kak, ini harus dipasang ventilator. Ya nggak, sebelum dipasang ventilator tuh pindah dari itu kan di ICU, ngomong-ngomong itu masih sadar ya. Terus tiba-tiba mama kejang, udah mulai kejang-kejang, mulai nggak sadar. Tuh keluar semua tuh ekskresi, feses segala macam itu keluar semua, muntah, feses keluar. Udah bersih, pindah ke ruangan isolasi. Dan itu sebenarnya waktu ke ruang isolasi itu masih galau nih. Baru mulai kerja. Masa ya mau izin lagi? Selesai lagi dong. Cuman kayak berantem nih. Kalau misalkan mau pergi, gue nggak ada orangnya gimana?
ya udah ikut. Karena kan dokter udah bilang, Kak, ini kalau misalkan kakak ikut ke ruang isolasi, nggak boleh keluar sampai pasien keluar. Jadi udah masuk, ya udah lu keluarnya berdua bareng gitu. Jadi ya udah, jadi hari itu gue putusin gue ikut. Sampai di ruang isolasi, si mama udah mulai hilang kesadaran, kayak dia udah mulai ngelirik, tahu gitu ya. Diajak ngomong tuh masih ini, terus saya pegang tangannya, doa Bapak kami. Udah selesai doa Bapak kami, terus mama tuh masih lirik lagi, saya video call sama kakaknya, sama adiknya kan. Kakaknya di Jambi, adiknya di Bintaro waktu itu. Jadi posisi kita lagi di Lampung, rumah sakit Lampung. Video call, si Om udah nangis, nanti jangan pergi dulu lah, dibujuk lah, semangat semangat gitu kan, kasih pokoknya disemangatin, jangan nyerah gitu kan. Terus sampai akhirnya ada mama punya anak angkat itu juga nelpon, mama semangat katanya, nanti kita jalan-jalan lagi, itu kayak terenyuh banget ya. Terus udah gitu jam 9 malam hari itu juga udah mulai napas udah 1-2 gitu ya. Agak berat gitu. Saya bilang saya sok kuat banget sih, harusnya nggak ngomong kali ya. Jadi di situ saya bilang, Mah, kalau memang mama udah nggak kuat, ya udah, nggak apa-apa kalau mau pergi. Terus udah langsung lepas, selesai ngomong dari itu, tangannya langsung lepas, selesai banget dari ngomong itu. Iya. Dan itu gue di ruang isolasi cuma gue sendirian, emak gue udah terbujuk. Udah Tuhan, itu yang paling berat sih, ngelepas emak gue. Iya, nggak ada yang kuat sih, nggak ada yang sekuat itu beneran, nggak ada yang sekuat itu. Iya, karena apalagi posisinya kan gue juga tunggal. Jadi gue kemana-mana apa-apa tuh berdua sama emak gue, berantem berdua, akur berdua, bercandaan berdua. Jadi begitu emak gue pergi, kayak lagunya Anang, separuh jiwaku pergi. Iya, pasti kehilangan berat pasti. Itu. Tapi udah ini enggak, udah maksudnya udah cukup puas lah nemenin, ngerawat gitu. Yeah. Dan gue nggak ada penyesalan sih untuk ini. Cuma satu-satunya yang gue seselin, sebelum mak gue berangkat ke rumah sakit, mak gue sempat nyindir, Sah, gimana Sah, kalau misalkan ternyata kamu nggak keburu ngajak mama ke Yerusalem, kamu karirnya masih belum mulai. Situ sih kayak, ya kan ujungnya berangkat ke Yerusalem baru, Bu. Iya, ujungnya lebih ini lagi, lebih indah lagi ya kan, lebih keren lagi malah gitu. Gak apa-apa, nanti pasti Tuhan memberkati ya kan. Biar nanti lo juga bisa pergi ke Yerusalem ya kan. Jadi nanti sampai di Yerusalem nih, Mah, gue udah pergi loh. Nah, harus bangga gitu, percaya aja gitu. Tenang aja sih gitu. Tapi terakhir kira-kira nih sebelum kepergian mama, ada tanda-tanda atau ada nasihat-nasihat apa? Terkadang kan biasanya orang yang udah mau pergi terakhir-terakhirnya ya, itu suka ada kelihatan tanda-tanda terakhir gitu, atau kadang ada ngomongan yang kayak titip pesan atau apa gitu. Mak gue kan tipikal orang yang bisa dibilang ekstrovert ya, jadi kayak senangnya kumpul sama anak-anak angkatnya gitu kan. Jadi kayak pokoknya semua anak-anak angkatnya kumpul pasti diajak bercanda, diajak ngobrol, diajak main. Cuman hari itu bahkan sampai ke anak angkatnya yang paling kecil nih datang, kayak cuma didiemin aja, kayak didiemin biar jangan sampai anak-anak ini kangen gue. Dan di situ terus ya itu yang paling sedih sih itu ya, pas mama nanya, kapan kamu mau ngajak mama ke Yerusalem? Nggak kesampaian, Mak. Udah berangkat duluan.
nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia pasti bahagia. Dia pasti tahu lah kondisi gitu kan. Jadi ya jangan terlalu dipikirin. Ya memang itu agak-agak pasti kepikiran juga kan, karena belum sempat ngajak pergi. Nggak apa-apa, lepasin aja, let it go gitu kan. Suatu saat pasti pergi. Meskipun dia nggak ikut, tapi dia bisa lihat di surga. Amin. Iya, aminin aja kayak gitu loh. Terus untuk orang yang tadi diceritain ya sama lo ya, atasan lo yang ngomong kayak gitu, itu cukup tidak berperi kemanusiaan ya, kalau menurut gue gitu loh. Harusnya sih meskipun ya dunia kerja, kalau memang pada dasarnya dia punya pribadi yang baik, mau di posisi apapun dia, sehebat apapun dia pasti ngerti. Harusnya gitu loh. Dan memang itu yang jarang kita dapetin dan kita temuin di orang-orang yang terkadang punya jabatan tinggi. Gitu loh. Sedihnya gitu loh. Udah punya jabatan tinggi, ya kan? Kelihatannya dia sok beragama. Itu yang sedihnya. Gitu loh kadang. Gitu loh. Ya emang nggak heran sih, nggak usah di mana-mana pasti ada gitu kan. Cuma memang ya perlu disayangkan gitu loh. Coba ya kalau seandainya mereka care ya, mengubah cara pikir mereka terus bilang oke, nggak apa-apa, silahkan pergi aja gitu kan. Nggak perlu pakai ngomongan yang nyakitin itu, mungkin akan berbeda ya, akan lebih tangguh kali ya perjalanannya. Kalau saya pribadi sih, jadi begitu udah ditanya karena matanya sembuk itu tadi, saya cerita, mama tuh kayak biarin aja nanti dia ngerasain posisinya kayak gitu. Mungkin juga di satu sisi mamaku juga ngerasa kayak, ya ibu mana sih yang nggak sakit hati anaknya digituin orang gitu kan. Jadi kayak ya cuma mama bilang, tapi kamu harus ampunin. Iya, betul. Jangan lupa, kita setiap minggu di gereja doanya Bapak kami sah. Tiap hari malah kan. Dan ada satu baris di doa Bapa kami itu, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Betul. Jangan dikira jadi Kristen itu enak. Iya. Ditabuk pipi kiri disuruh kasih pipi kanan. Iya. Betul itu. Tapi ya memang itu harus kita lakuin sih. Betul. Kata mama harus mengampuni. Karena gini, yang aku tahu ya, selama kita tidak membalas gitu loh, kalau kita tetap baik sama orang yang jahat sama kita, itu kita memiutangi Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berhutang, nggak pernah, dan Tuhan pasti akan balas berikut dengan bonus-bonusnya gitu loh. Jadi biarlah itu jadi bagian Tuhan, dia akan dihukum Tuhan langsung berikut dengan bonus-bonusnya. Iyalah, kalau ibaratnya kita mau tampar dia pipi kiri, dia udah bolak-balik ya. Ditampar sama Tuhan. Gak apa-apa, biar Tuhan aja yang balas. Ya itu yang jadi kayak apa ya? Kadang-kadang suka dibilang wah enak ya Kristen tuh bisa bebas lah begini-begitu. Enggak juga. Tunggu dulu kawan. Enggak juga. Masalahnya Tuhan Yesus sendiri sudah mencontohkan, ya kan? Siap begitu dia berdoa di Taman Getsemani, udah tahu nih besok gue mati nih. Iya, iya. Bisa-bisanya dia bilang, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Fokus doa kita udah bukan Tuhan aku maunya begini, ya udah Tuhan maunya apa. Ya kan? Fokus doa kita ya, harusnya seperti itu kan. Terus ditambah lagi udah diajarin kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dicontohin lagi. Ada contohnya banyak ya, kitab banyak. Disalib, begitu disalib Tuhan bilang apa? Tuhan nggak mengutuki mereka terus, awas gue balas gue, iya, kan? Enggak. Tapi Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Aduh mau nyangkal apa gitu, mau beralasan apa lagi kita? Nggak bisa lagi kita mau balas dendam. Betul. Jadi pasti udah melepaskan pengampunan lah ya buat mereka itu lah ya. Iya. Buat mantan atasan itu ya. Gitu ya, gak apa-apa lah. Good. Hebat lah gitu kan. Ya setidaknya mama juga udah bahagia di sana ya kan. Juga berarti sekarang udah bisa dong tetap move on, lanjutin hidup udah. Gitu kan. Ya, puji Tuhan udah. Udah ya walaupun kadang-kadang kangen ya, karena kan kalau misalnya posisiku lagi di Jakarta, mama tuh suka video call.
Setiap hari nggak pernah Oh, absen. berarti beda domisili sama mama. Mama bukan di Jakarta juga. Kalau misalkan aku kerja di Jakarta, mama kan di posisi di Lampung. Mama nggak pernah mau ikut aku ke Jakarta. Oh. Nggak tahu kenapa. Katanya Yang di Jakarta stres. iya, betul, di Jakarta penuh dengan tekanan. Emang itu benar. Jadi ya itu kadang suka kangen gitu. Kangen mama tuh feelingnya kuat. Bonding aku sama mama termasuk kuat. Jadi kayak aku habis kecelakaan nih. Saat itu juga mama langsung nelfon. Sa, kamu kecelakaan di mana? Aku nggak ngomong dengan aku cuma bilang kata siapa saya kecelakaan orang lagi ngopi, nggak usah bohong. Kamu kecelakaan katanya. Wow banget. Udah ke dokter belum? Langsung disuruh ke dokter, suruh. Terus pernah juga waktu ngojek, kan aku sambil kuliah ngojek kan. Terus kemalaman, mama udah nelpon, Saf, pulang. Kamu di mana? Di kosan. Bohong. Emang nggak bisa membohongi mama ya, itu susah itu. Kuat banget emang feelingnya udah. Terus kalau ada saat-saat kayak waktu skripsian stres gitu kan kayak, aduh Tuhan aku nggak tahu lagi ini mau gimana gitu kan. Mama suka nelfon, pasti mama video call. Ada yang stres Ya ampun, tahu aja nih mama. Iya, kayak jadi kayak, jadi tiap kali ada pikiran gitu ya. Biasanya kayak gini nih udah ada yang ngeledekin. Itu yang kadang-kadang suka bikin kangennya di situ. Ada aja caranya buat bikin ketawa gitu. Terus tadi kan aku dengar katanya ada anak-anak angkat mama. Terus gimana tuh mereka? Tahu setelah mama nggak ada, terus gimana mereka? Ya, yang datang, jadi kan anak angkat tuh posisinya masih punya orang tua masing-masing ya. Jadi yang benar-benar datang nemuin aku di rumah sakit itu cuma segelintir. Jadi kayak ya mungkin mereka sibuk ya, nggak apa-apa lah gitu. Cuman yang rasanya sedih aja waktu mereka butuh, mama selalu ada, nggak pernah ini. Dan mama tuh selalu pesan untuk aku jaga silaturahmi, jaga hubungan sama mereka, gitu kan. Supaya jadi maksudnya mama tuh ngangkat anak sebanyak itu tuh biar aku nggak ngerasa sendirian. Ya, walaupun kenyataannya sama waktu pemakamannya mama karena COVID lagi kan, bahkan ada yang datang tapi cuma ngeliat dari jauh. Jadi kayak gitu kan. Nah ya udah, biarlah. Puji Tuhan si kecil nih, si adik ini si Leha kita panggilnya. Itu masih sering yang sedih banget tuh waktu si Leha baru seminggu mama tuh meninggal. Kita kumpul semua kan, kalau dia sama mamanya nginep di situ, terus tiba-tiba anak itu nangis. Oh gitu. Kamu kenapa? Kita tanya kan, Mama tapi kok nggak pulang-pulang? Itu kayak, aduh deh gimana ya ngejelasinnya. Jadi lucunya udah dijelasin, Mama tapi udah meninggal, kemarin udah dikubur. Ya udah gitu keluarin lagi katanya. Oh ya ngap di dalam. Iya benar, polos banget ya. Ya itulah anak kecil emang sih. Iya, makanya ya Dek, andai kan kamu tahu apa arti meninggal itu. Dikiranya meninggal tuh kayak seiring berjalannya waktu. Pergi kemana, terbalik lagi. Ya, walaupun kenyataannya ada si hari kebangkitan memang ya. Cuma masih lama deh kita ketemunya. Iya. Tapi masih ada hubungan silaturahmi dan apa gitu kan? Maksudnya tetap sama anak-anak mama ada lah ya? Oh masih. Gitu. Oke. Terus